Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzil fadli wal in'ami faddala syahra ramadana ala ghairihi min syuhuril 'am, khassahu bi mazidin minal fadli wal karami wal in'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi rububiyatihi wa ilahiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, alhamdulillah tetap semangat beribadah. Insyaallah hidup kita akan berkah. Hari ini kita masih dalam suasana Ramadan. Sudah di penghujung 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan dan kemampuan secara fisik dan kekuatan lahir dan batin agar kita bisa menuntaskan puasa di bulan suci Ramadan sebulan penuh. Dan kita semua juga berharap mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang lulus dalam melaksanakan saum atau puasa di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan juga menjadi wasilah bagi kita agar puasa kita dicatat oleh Allah, bisa menjadi penolong kita, menutupi kekurangan-kekurangan kita, menutupi aib-aib kita, menutupi dosa-dosa kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, hari ini Al-Fakir hanya ingin ngajak ngobrol tentang benarkah orang-orang yang berhutang itu tidak memiliki kewajiban untuk membayar zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Mari kita coba bahas. Saya ingin coba nyampein beberapa pendapat ulama terkait permasalahan ini. Oke, ada 3 pendapat yang akan kita komentari, kita bahas, kita paparkan kali ini. Yang pertama, pendapat yang menyatakan bahwa orang yang berhutang tidak memiliki kewajiban untuk membayar zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Dalil yang dia gunakan untuk menyatakan atau berpendapat, beristihad bahwa orang yang memiliki hutang itu tidak punya kewajiban bayar zakat itu adalah asar sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jadi asar itu adalah perkataan kaul-kaulnya sahabat, aqwali ashabi, perkataan-perkataan sahabat-sahabat Rasul. Utsman bin Affan pada masa pemerintahannya pernah menyeru kepada kaum muslimin agar segera melunasi hutang-hutangnya, dan kemudian sisa harta dari pembayaran hutang-hutang itu segera dibayarkan zakatnya. Nah, para sahabat pada saat itu yang mendengarkan tidak ada yang menjangga, tidak ada yang menyalahi, tidak ada yang menyelisihi, maka itu menjadi dasar hukum Islam bagi para mujtahid bahwa itu menjadi dalil dan bisa digunakan sebagai hujah untuk beristidlal menggunakan dalil ini dalam rangka menetapkan suatu perkara hukum.
Ya, pendapat yang pertama itu merujuk pada asar sahabat tadi, bahwa orang yang berhutang itu tidak memiliki kewajiban membayar zakat. Kalau itu memang memiliki kewajiban, Utsman bin Affan tidak akan meminta kaum muslimin pada saat itu untuk melunasi hutang-hutangnya dulu, langsung bayar zakat aja, hutangnya nggak usah dibayar dulu, ya. Hanya saja asar sahabat ini tidak semuanya bisa dijadikan dalil. Kalau asar sahabat ini atau qaul sahabat ini dibantah oleh sahabat yang lain, tidak disetujui atau diselisih, maka itu tidak boleh dijadikan dalil hukum. Ya. Karena sahabat setuju, maka ini menjadi dalil. Ya, sumber hukum Islam kan kita juga mungkin sebagian penonton sudah tahu ya. Ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Nah, yang disebut asar tadi yang saya sampaikan itu namanya ijma sahabat. Jadi kesepakatan sahabat. Ada seorang sahabat atau beberapa pendapat berpendapat kemudian disetujui oleh pendapat sahabat yang lain. Maka disebut ijma sahabat atau ijma sahabi. Ya, itulah pendapat yang pertama dengan menggunakan dalil seperti itu. Selanjutnya pendapat yang kedua yaitu pendapat pendapat yang pertama ini dipegang oleh qaul qadim Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan sebagian kalangan Hanabilah atau ulama yang bermadzhab Hanabilah, ya. Itulah pendapat-pendapat yang mereka gunakan. Yang kedua itulah pendapat yang menyatakan bahwa orang-orang yang berhutang itu dikategorikan dalam dua kelompok. Itu hartanya itu dibagi menjadi dua, ada harta yang secara zahir dan secara batin. Al-Qadi Abu Ya'la dalam Ahkamul Sultaniyah halaman 115 sudah menyatakan bahwa harta itu dibagi menjadi dua, harta zahir dan harta batin. Harta zahir ini yang nampak, yang kelihatan kayak kebun, sawah, ladang, ya itu termasuk harta-harta yang kelihatan. Kalau harta batin yaitu ya emas, perak, pokoknya yang tersembunyi yang orang tidak lihat. Mungkin kalau zaman sekarang saldo bank, ya, saldo yang jumlah saldo yang ada di bank, uang-uang yang terkumpul di dalam bank seseorang. Nah, pendapat kedua ini hanya mewajibkan zakat yang berupa harta zahir kayak sawah, ladang, kebun. Nah, itu. Kalau yang batinnya itu tidak diwajibkan. Ini dipegang oleh pendapat Imam Malik, ya. Dalil yang mereka gunakan pun sama, hampir sama. Hanya dia menggunakan ayat surat At-Taubah ayat 103, ya. Yang bunyinya khudz min amwalihim shadaqah. Ambillah dari kalian dari harta-harta mereka. Shadaqah di sini tafsirannya adalah zakat, ya. Diminta untuk mengambil sebagian zakat dari ayat tadi, ya. Jelasannya dari ayat tadi, tutahhiruhum wa yuzakkihim biha, agar kalian mensucikan dan membersihkan harta-harta mereka, harta dan hati mereka. Itu tujuannya dari diambilnya zakat dalam surat At-Taubah ayat 103. Washolli alaihim, dan berdoalah kepada mereka, inna sholataka sakana lahum, sesungguhnya doa-doa kita akan agar bisa menenteramkan jiwa mereka. Wallahu sami'un alim, sungguhnya Allah maha pendengar lagi maha mengetahui. Nah, inilah dalil yang digunakan oleh pendapatnya Imam Malik yang menyatakan wajib bagi orang-orang yang berhutang membayar zakat pada harta yang berupa harta zahir kayak sawah, ladang, kebun, dan lain-lain yang sejenisnya. Tuh, ya. Terus kemudian pendapat yang ketiga yang menyatakan bahwa
orang-orang yang berhutang itu tetap wajib membayar zakat secara mutlak. Pendapat ini ya ini berargumen, berhujah, berdalil dengan dalil tadi. Sama surat At-Taubah ayat 103 ya. Khudz min amwalihim shadaqah. Buat tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya. Wa sholli alaihim inna sholataka sakana lahum wa wallahu sami'un alim. Jadi dia secara mutlak tetap mewajibkan membayar zakat karena menurut mereka alasannya saat dia punya hutang, kemudian hutangnya itu belum dibayarkan, walaupun dia punya hutang, hakikatnya uangnya itu adalah sebagian milik dia, sebagian milik orang yang memberikan hutang, tetap itu masih milik dia kalau belum berpindah milik. Ketika dia sudah membayar hutang itu, nah itu berarti memang hartanya sudah tetap kepemilikannya, hutang yang dibayarkan kembali kepemilikannya pada yang memberikan hutang. Jadi anggap asumsinya pendapatnya mereka golongan ini, kelompok ini, kalau belum bayar hutang ya masih milik dia walaupun dia punya hutang. Jadi nggak perlu kemudian dianggap bahwa kalau saya punya duit 1 juta, kemudian utang sama temen 500.000. Wah, saya megang duit di dompet 1 juta, tapi kemudian dianggap duit saya cuma 500.000 nih, 500.000 lagi duit teman saya gitu loh. Itu benar, ya. Artinya benar. Kalau saya megang duit 100.000, utang saya 1 juta. Nah, itu tetap yang 100.000 duit saya. Belum nggak bisa dikatakan sebagai duit teman saya, ya. Itu pendapat mereka. Maka status hartanya tetap status harta milik orang yang berhutang, ya. Kembali ke pendapat yang pertama tadi. Pendapat yang pertama itu memberikan syarat, ya, memberikan syarat kepada kita kalau hutangnya itu kemudian masih menyisakan harta dan hartanya itu masih memenuhi ukuran nisabnya. Umpamanya saya punya kambing 100 ekor, utang sama orang 60 ekor. Berarti kan masih ada 40 ekor, 40 ekor itu masuk ukuran nisab, maka tetap wajib bayar zakat. Ya, walaupun belum dibayar hutangnya, dibayarin zakatnya karena duit saya udah cukup. Kecuali saya punya hutang kambing 100 ekor, terus saya juga punya kambing 100 ekor. Nah, baru itu kan berarti nol, kagak ada harta yang saya miliki. Itu baru tidak saya tidak memiliki kewajiban membayar zakat mal atau harta. Itu sedikit pembahasan tentang orang-orang yang berhutang, apakah tetap memiliki kewajiban membayar zakat atau tidak, ya. Itu yang harus diperhatikan, ya. Jadi pembahasan ini harus jadi filosofi kita, jadi pembahasan kita, menjadi perhatian kita agar kita senantiasa menghitung-hitung hutang kita sama orang. Tujuannya apa? Tadi dijelaskan dalam surat At-Taubah, tutahhiruhum wa yuzakkihim biha, agar mensucikan harta dan membersihkan harta kita. Kalau harta kita sudah suci, sudah bersih, insya Allah hidup kita menjadi berkah. Itu ya sedikit pandangan para fuqaha terkait masalah orang-orang yang berhutang, apakah dia tetap memiliki kewajiban membayar zakat atau tidak. Mungkin itu saja sedikit pembahasan dari saya Al-Fakir. Bagi yang ingin berdiskusi, ingin bareng-bareng sharing, silakan nanti tulis di kolom komentar konten ini. Jika ada kekeliruan dari saya, hamba yang dhaif, ya. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.